butuh waktu 28 tahun buat aku secara pribadi. Dari aku memiliki angan-angan untuk bisa nyanyi di depan umum dan membagikan video aku seperti yang saat ini aku lakukan di YouTube. Dari angan-angannya sampai itu kejadian, itu prosesnya lumayan panjang ya teman-teman, puluhan tahun. Nah, itu alasannya bukan karena aku tidak punya skill secara teknis, tetapi karena aku punya emotional block atau penghalang secara emosional, yaitu rasa malu, rasa takut, rasa tidak percaya diri. Kayak gitu-gitu deh teman-teman. Dan di video kali ini aku akan ngebahas hal itu dan bagaimana cara aku menghadapi emotional block aku. Halo teman-teman, welcome back. Selamat datang kembali di YouTube channelku. Namaku Flora Marcella. Aku adalah singer-songwriter / graphic designer ilustrator yang akan membagikan tips-tips tentang bagaimana hidup sesuai dengan passion dan juga sharing passion aku di YouTube channelku ini. Ini adalah vlog kedua sejak yang kemarin. Aku lagi bikin komitmen untuk bikin satu video sehari untuk membantu my channel to grow. Dan hari ini aku ingin ngebahas tentang perasaan-perasaan yang biasanya menghalangi kita dari melakukan apa yang benar-benar kita mau atau mencapai tujuan kita. Nah, buat aku sendiri pertama itu adalah rasa tidak percaya diri atau rasa minder, rasa rendah diri. Nah, perasaan rendah diri ini sepertinya sesuatu yang aku bawa dari aku kecil karena kejadian-kejadian yang terjadi waktu aku kecil. Aku lahir di keluarga yang ibuku sama bapakku itu aku nggak pernah ingat mereka ada di dalam satu ruangan bersama, duduk di satu meja. Jadi mereka udah divorce alias udah pisah semenjak aku berusia 2 tahun dan aku terpisah dari ibuku di waktu aku umur 2 tahun itu. Dan setelah itu aku tinggal sama nenekku. Nah, oleh karena itu aku punya luka besar yang disebut dengan abandoned wound. Mungkin abandonment wound kalau bahasa Inggrisnya, atau bahasa Indonesianya merasa diabaikan dan ditinggalkan dan dibuang. Nah, oleh karena itu aku ngerasa, atau mungkin bukan hanya perasaan aku aja ya, tapi adalah emosi yang diproyeksikan dari orang-orang emosi yang diproyeksikan dari orang-orang di sekeliling aku, yaitu rasa kasihan. Jadi mungkin banyak orang yang ngelihat aku, mengunjungi aku karena aku waktu itu tinggalnya sama bapak aku aja, sama suster, dan ada nenek aku juga, tapi nenek aku tuh meninggal waktu aku umur 4 tahun. Jadi aku mostly sama suster sampai akhirnya ayahku menikah lagi dan aku punya mama sambung. Aku ngerasa emosi orang ngelihat aku tuh adalah kasihan kali ya. Nah, rasa kasihan ini tuh ngebuat aku juga mengasihani diriku. Jadi aku punya mentalitas victim gitu, victim mentality, bahwa aku itu ya hidupnya tuh kasihan dan hidup aku tuh menyedihkan kayak gitu. Jadi dari kecil udah tertanam di kepala aku kalau aku nih menyedihkan. Nah, karena perasaan minder ini, aku nggak punya ibu, terus banyak banget pikiran-pikiran negatif yang berakar dari kejadian di masa kecil itu yang traumatis menurut aku. Jadi aku merasa kayak aku nggak lebih baik daripada orang lain, aku nggak punya apa-apa untuk dibanggakan, aku jelek, aku aja nggak ngerasa diriku tuh cantik sampai kayak SMP kali ya, SMP SMA, saat aku mulai ketemu banyak teman-teman dan aku sering dipuji dan ada beberapa cowok yang naksir aku dalam sekaligus gitu, kayak dijadiin perebutan. Nah, ini juga sebenarnya agak traumatis ya teman-teman. Itu tuh aku nggak tahu kalau aku it's beautiful gitu. Aku bukannya aku mau menyombongkan diri, tapi kayak I'm good enough gitu, aku cukup baik. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman yang mungkin juga punya trauma masa kecil di mana mungkin orang tuanya bercerai atau mungkin ditinggal ibunya atau ditinggal bapaknya atau mengalami trauma lainnya. Dan on top of that kan aku juga mungkin pernah sharing di YouTube yang satu lagi, aku pernah mengalami pelecehan seksual juga. Jadi itu menambah rasa minderku
lebih lagi, dan aku jadi anak yang sangat tertutup. Karena menurut aku untuk membuka diri dan men-sharing diriku, menunjukkan wajahku, menunjukkan tubuhku, mengekspresikan suaraku, itu adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan dan tidak aman, karena itu berbahaya, akan membuat aku menjadi sasaran gitu. Jadi aku ingat waktu aku kecil, waktu aku SD ya, kayak yang aku mulai kayak misalnya pergi berangkat sekolah kayak gitu, aku selalu pakai jaket dan selalu nunduk jalannya. Jadi aku bener-bener nggak punya kepercayaan diri dan minder, dan aku pengen banget jadi invisible gitu. Jadi dulu waktu aku zaman-zaman SMP, SMA, bahkan SD kayaknya, waktu aku ditanyain pengen punya super power apa kalau jadi superhero, aku pengen jadi invisible, teman-teman. Nah, sedih banget kan. Nah, karena aku punya masalah yang kayak gitu, makanya aku tuh nggak tahu apa yang benar-benar aku mau lakuin. Aku nggak tahu passion aku apa, walaupun banyak orang bilang, oh kamu punya banyak bakat, kamu gambarnya bagus, kamu pinter, suaranya bagus kalau nyanyi. Jadi aku kayak paling nyanyinya tuh di rumah, dan yang kayak karaokean sama orang tua aku. Nah, papaku sih yang selalu bilang, wah kamu suaranya bagus, ayo nyanyi buat papa. Terus kayak ya gitu deh, dia pernah bilang kayak aku adalah number one fans, atau dia ngomong sesuatu kayak aku akan jadi fans kamu, I will be your fans gitu, kata papaku. Tapi ya gitu aja. Jadi akhirnya aku menutupi talent aku kali ya, dan akhirnya aku tumbuh dan fokus di talentku yang satunya, yaitu menggambar. Karena menggambar itu tidak butuh menunjukkan diriku ke orang lain ya. Jadi aku bisa di kamar aja dan aku bisa ngegambar aja, dan karya itu udah bisa menghasilkan uang, dan aku nggak perlu ketemu banyak orang menunjukkan wajahku ke siapa-siapa. Akhirnya itulah yang akhirnya itulah yang aku pilih sebagai jalur hidupku ya. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, aku ketemu banyak orang dan aku berinteraksi dengan berbagai media, dan aku ngelihat wah enak juga ya kalau misalnya kita tuh bisa mengekspresikan diri kita dengan bebas kayak gitu. Dan aku juga mulai ketemu sama orang-orang yang jalan hidupnya tuh dia sangat passionate banget ngelakuin apa yang dia suka, dan dia sangat percaya diri gitu. Dan aku ngerasa aku juga pengen jadi kayak dia. Dan awalnya tuh aku perasaannya tuh adalah iri gitu kan, teman-teman. Terus ya gitu, jadi perasaan rendah diri, perasaan kalau aku nggak cukup baik untuk mencapai mimpiku, perasaan iri sama orang lain yang sudah bisa mengekspresikan dirinya dengan total. Dan aku ngelihat dia itu jadi sukses banget, kayak hidupnya tuh jadi enak banget, dia nggak harus ngelapor kepada siapa-siapa, dia bisa menghasilkan uang yang banyak untuk melakukan apa yang dia suka, bisa traveling sesukanya. Kayak karena aku ngelihat orang-orang di sekeliling aku ada yang kayak gitu, itu ngebuat aku jadi pengen bisa memiliki hal yang sama atau mengalami hal yang sama. Namun kan awalnya itu challenge aku adalah aku membandingkan diri. Jadi aku melihat kayak tapi dia itu kondisinya beda dari aku, dia itu lahir dari keluarga yang oke, sampel idol aku waktu itu bukan BTS, belum ada BTS zaman dulu. Sampel idol aku adalah ada seorang yang aku kenal. Abis itu dia itu keluarganya sama-sama broken home, sama-sama pisah, tapi keluarganya itu nge-support dia secara emosional, dan dia tidak mengalami pelecehan seksual, dan dia selalu dikasih mainan yang dia mau dari dulu, dan dia selalu kayak didukung lah secara finansial. Dan mungkin secara finansial nggak secara finansial juga, tapi nggak sebanyak itu. Tapi secara mental dia selalu di encourage. Nah, sementara kalau aku ngebandingin diriku waktu itu aja, untuk biaya sekolah aja masih susah gitu. Kayak keluarga aku bukan keluarga berada yang
gimana. Terus jadi secara keuangan tuh masih struggle banget dan masih susah waktu itu, bayar uang sekolah sering telat, dan itu sendiri ngebuat aku juga minder kan, karena kan to be real honest, kita kan lahir masih di sebuah kondisi masyarakat yang walaupun secara spiritual teorinya kita semua sama di hadapan Tuhan, tapi di masyarakat kita tuh ada hierarki, ada orang kaya, ada orang yang disebut miskin, kayak gitu lah teman-teman. Aku bukan dari keluarga yang kayak kaya lah ibaratnya, miskin banget juga enggak gitu karena keluarga aku masih bisa afford banyak hal dan bisa sekolahin aku di sekolah yang cukup bagus gitu. Jadi intinya hal-hal kayak gitu, ngeliat itu tuh ngebuat aku jadi punya banyak negative thinking di kepalaku sendiri. Dah teman-teman, akhirnya yang ngebuat aku bisa keluar dari negative thinking itu dan bisa akhirnya oke, lakuin aja dan tunjukin aja, itu adalah setelah aku melakukan yang namanya proses healing total. Jadi benar-benar aku ketemu coach yang akhirnya aku hire. Jadi awalnya dia kasih aku kayak gratisan sampel coaching, terus dia kasih tahu rate-nya berapa, terus beberapa kali sih, bukan cuma sekali aja dia kasih aku sampel coaching, karena kebetulan aku kenal deket sama anaknya dia. Akhirnya aku hire dia untuk jadi coach aku, dan dia itu bantu aku untuk melepaskan tumpukan emosi, rasa minder, rasa takut, rasa rendah diri, rasa amarah, rasa jealous bahwa kayak ketidakadilan di dunia ini, kayak kenapa ada orang yang lahir di keluarga yang kayak gini sementara aku kayak gini, kayak gitu loh, pembandingan di pikiran aku yang blah yang negatif. Nah akhirnya setelah aku melewati proses healing, itu tahun pertama aku melakukan proses healing itu, aku baru nge-upload satu video tuh baru kayak satu gitu. Terus tahun keduanya kayak dalam setahun aku kirim kayak aku upload kayak 3 atau 4, aku lupa ya jumlah aslinya. Jadi kayak aku mulai berani set gitu, itu adalah karena aku udah mengalami fase healing itu. Jadi benar-benar aku pergi ke terapis ini, sessionnya tuh sebenarnya 1,5 jam, 1 sampai 1,5 jam per session. Lokasinya tuh di Ubud. Nama terapisnya itu Ibu Miranda Suryajaya. Banyak orang yang suka tanya sih sama aku, jadi aku sebutin aja di sini. Teman-teman mungkin bisa Google. Ya, kalau nggak salah sekarang namanya jadi Miranda Rumi. Dia udah ganti nama. Jadi setelah aku mengalami proses healing ini, dan mungkin aku akan sharing ke teman-teman ke depannya, baru deh aku kayak punya kepercayaan diri dan bisa melihat diriku dari sisi yang lebih positif dan mengurangi negatif thinkingku, dan jadi lebih berani dan jadi lebih nggak peduli lagi apa kata orang lain. Jadi itu benar-benar awalnya aku ngerasa kita semua, kalau kita lahir dari keluarga yang kurang mendukung atau mengabaikan, kalau keluarga aku kayak lebih ke mengabaikan sih, karena ya itu adalah bincangan topik lain ya. Tidak ada keluarga yang sempurna anyway di dunia ini. Cuman akhirnya kita kan harus dealing dengan aftermath, atau pas kita dewasa kita harus bertanggung jawab atas hidup kita kan. Jadi gitu deh teman-teman, jangan jadikan kondisi keluarga kita atau trauma kita di masa lalu menjadi penghalang buat kita sendiri untuk menghidupi kehidupan yang kita mau gitu teman-teman. Jadi itulah cara aku menghadapi halangan emosional aku. Caranya adalah dengan ikut terapi. Nah terapi yang aku ikutin adalah melepaskan emosi terpendam dari kecil. Jadi dia adalah coach yang mengajarkan
bagaimana cara memproses emosi negatif. Karena kalau kita memproses emosi positif itu semua orang mau, gampang ya, kayak seneng, bahagia, itu semua orang kayak udah bisa gitu ngelakuinnya secara natural. Sementara untuk memproses emosi negatif, kita waktu bayi sih emang secara otomatis juga bisa ngelakuin itu. Kita kalau misalnya sedih langsung nangis aja, kalau marah langsung aja kayak tantrum, kesel sendiri gitu. Nah tapi kan setelah kita beranjak dewasa, kemampuan kita untuk memproses emosi itu jadi berkurang untuk emosi-emosi yang dianggap oleh lingkungan kita sebagai emosi yang tidak menyenangkan. Jadi itu juga kenapa jadi emosi negatif itu adalah karena jadi judgment orang-orang yang membesarkan kita dan lingkungan kita di mana kita lahir. Dan sebenarnya semua emosi itu netral aja gitu. Mungkin suatu hari nanti akan aku bahas di video yang lain, karena sebenarnya emosi itu adalah ada istilahnya electric magnetic field gitulah ya, electromagnetic field. Oh my god, electromagnetic field yang mengalir di tubuh kita. Karena tubuh kita tuh sebenarnya kayak mesin gitu dan benar-benar menghasilkan listrik teman-teman. Dan emosi itu secara fisika itu bentuknya adalah wave energy. Energy. Nanti ya kapan-kapan aku jelasin. Nah, jadi itu aja cerita dari aku untuk hari ini, yaitu bagaimana cara aku menghadapi tantangan emosional, yaitu dengan ikut terapi coaching, yaitu melepaskan emosi. Dan mungkin aku tambahin biar siapa tahu teman-teman yang nonton video ini langsung kayak penasaran apa sih triknya. Aku akan jelasin secara garis besarnya aja. Mungkin di video yang akan datang akan aku jelasin lebih detail. Tapi sebenarnya proses melepaskan emosi itu adalah dengan berdiam diri dan membiarkan diri kita merasakan perasaan apapun yang kita alami tanpa mengejudge perasaan itu sebagai perasaan yang negatif atau positif. Jadi benar-benar fokus nafas di badan. Sebenarnya hanya breathing aja sih, tapi berdiam diri. Jadi kayak dilatihnya adalah untuk bisa berdiam diri dan merasakan emosi yang tidak nyaman itu. Pada akhirnya semua emosi itu akan jadi netral. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang juga ingin menggapai mimpinya dan hidup sesuai passion, melakukan apa yang disukai setiap hari. Jangan lupa teman-teman dukung aku dengan subscribe dan like dan share ke teman-temannya yang mungkin bisa enjoy video ini. Have a nice day, sampai ketemu, bye.